sama kabar kalian semuanya, dan tentunya senang sekali di siang hari ini sama sebisa video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan zodiak Gemini di bulan Oktober 2022 bagaimana untuk update-annya. Karena dari kemarin banyak yang nagih-nagih ya, kok udah mau bulan Oktober nih Gemini belum diramalkan. Oke, saya akan meramalkan Gemini karena kemarin udah Taurus ya. Tapi sebelum saya mulai videonya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian sudah dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya sangat terus teman-teman, dari yang sebelum siang maupun live di malam hari. Kalau live waktunya tidak menentu, tapi kalau kalian sudah subscribe pastinya akan dapat notifikasi dari channel YouTube saya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian ya, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan, pengen dilihat kecocokannya gimana, kalian bisa DM ke Instagram saya @marcelwan. Apa yang curhat-curhatan juga, kok mau nanyain aku sama dia cocok nggak, kok aku sama dia bakal nikah nggak, kok dia tuh selingkuh ya, aku harus gimana bertahan atau move on, atau kalian sering di PHP, nggak jelas sama pasangan kalian dan kalian butuh solusi ke saya, butuh curhat ke saya, silakan DM ke saya @marcelwan. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi dan pencerahan buat kalian di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya Instagram bisa WA di 0878 9947 1009 ya, di 0878 9947 1009. Oke, saya tunggu buat subscribe, dan kalau udah langsung aja saya akan mulai ya. Di video kali ini saya akan mereview Gemini, tapi seperti biasa saya akan membahas secara umumnya dulu tentang zodiak Gemini. Gemini memiliki sifat karakter orangnya pekerja keras. Gemini ini tuh pantang menyerah ya. Dia ambisinya tinggi, kalau udah pengen sesuatu harus ada, udah pengen sesuatu harus tercapai, contohnya kayak gitu. Orangnya keras kepala, egonya tinggi, kadang nggak mau ngalah, kadang pengen menangnya sendiri. Tapi Gemini ini orangnya tipe karakter orang yang nggak enakan sebenarnya sama orang lain ya. Mudah baper dan mudah memiliki perasaan yang lebih sama seseorang. Kalau udah sayang banget gitu ya, dan gampang sakit hati ya. Nah, Gemini tipe karakter yang humoris, punya banyak teman, relasinya banyak ya, orangnya menyenangkan juga ya. Orangnya pintar ngobrol dan pandai berkomunikasi sama orang baru, pandai menyesuaikan diri sama orang baru. Kalau kerja gampang kenal, kalau kerja gampang betah gitu ya. Jadi dia orangnya gampang nyambung gitu kalau diajak ngobrol sama orang baru. Orangnya ramah banget ya. Nah, walaupun nggak semua karakter Gemini sama, tapi rata-rata karakter Gemini seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, Gemini ini memiliki beberapa zodiak yang cocok sama Gemini. Yang pertama ada zodiak Pisces. Pisces orangnya memiliki insting yang kuat, intuisi yang tajam, dan feel-nya itu kuat banget. Kalau pasangannya selingkuh, Pisces ini kerasa. Pasangannya mulai nggak sayang, Pisces ini peka gitu. Oh, kayaknya dia tuh mulai nggak sayang sama gua deh. Nah, kayak gitu. Nah, Pisces orangnya sedikit bicara dan banyak bekerja. Nggak banyak ngomong, tapi yang penting ada hasilnya. Nggak banyak ngomong, tapi yang penting ada kenyataannya, seperti itu. Nah, Pisces tipe karakter yang bekerja keras juga. Orangnya pendiam, moodian juga, iya, moodnya naik turun, nggak stabil. Tapi saya lihat Pisces sama Gemini mereka cocok ya. Zodiak kedua yang cocok sama Gemini adalah Aries. Aries tipe karakter yang energik, agresif, berjiwa petualang, suka mencoba hal baru, nggak suka diatur-atur. Dia tuh tipe karakter orang yang kreatif, wawasannya luas, suka belajar hal baru, suka ya kalau berteman dia tuh nggak pilih-pilih sama siapa aja berteman gitu ya. Orangnya juga mudah menyesuaikan diri juga terhadap orang baru dan lingkungan juga ya. Jadi kalau kerja juga gampang betah, gampang menyesuaikan diri, makanya Aries sama Gemini cocok. Berikutnya cocok sama Gemini Libra. Libra ini orangnya mudah bimbang dalam mengambil keputusan ya, gampang bingung, tapi dia tuh orangnya menawan, sulit ditebak, murah senyum, auranya bagus, pinter ngerayu ya, pinter membawakan suasana, pinter membawakan kalau pasangannya bete, pandai menghibur gitu ya, pandai ngajak ngobrol biar pasangannya nggak bete, contohnya kayak gitu. Nah, Libra sama Gemini cocok. Dan zodiak terakhir yang cocok sama Gemini adalah Virgo. Virgo orangnya kemudian sensitif, suka memikirkan hal-hal yang nggak penting untuk dipikirin gitu ya. Walaupun nggak penting dipikirin, diomongin sama orang lain, sama teman kerja diomongin di belakang, gampang kerasa, gampang kepikiran. Nah, Virgo seperti itu. Tapi orangnya suka kebersihan, suka kerapian, orangnya rajin, pekerja keras, rapih, bertanggung jawab, dan orangnya ini pandai mengelola keuangan. Saya lihat walaupun boros tapi pandai mengelola keuangan. Kalau saya lihat antara Virgo sama Gemini juga cocok, mereka saling melengkapi juga ya, namanya boros manusiawi lah ya. Tapi kalau saya bilang Virgo masih dalam tahap yang wajar-wajar aja sih borosnya. Tapi sama Gemini mereka cocok. Nah, itulah tadi yang cocok. Pisces, Aries, Libra sama Virgo. Tapi bukan berarti luar zodiak tersebut nggak cocok ya, bisa juga Gemini sama Scorpio cocok, bisa, karena semuanya kan tergantung dari sifatnya ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu untuk asmara, karir, keuangan kamu bagaimana Gemini di versi bulan Oktober 2022. Kan dari kemarin banyak nanyain ya. Saya taruh dulu kartunya teman-teman. Nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk asmaranya dulu, baik yang belum nikah maupun yang sudah menikah ya.
tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang pertama. Di kartu yang pertama untuk asmara, bagi kalian yang belum menikah, di sini ada simbol The Moon. The Moon artinya kalau saya bilang kamu tuh jangan terlalu mengingat masa lalu gitu loh. Ngapain sih kamu memikirkan orang di masa lalu kamu ya, walaupun kamu sudah putus mungkin gitu ya, masih belum bisa move on 100% mungkin. Ada sisa-sisa ya 10% lah masih keinget, udah lupakan gitu. Nanti itu akan mengganggu kamu dalam pencarian jodoh loh, intinya seperti itu. Kamu nyari jodoh kalau masih dibayang-bayang sama masa lalu, kamu nanti susah dapet jodohnya gitu loh ya. Intinya kalau saya bilang sih jangan terlalu memikirkan apa ya, hal-hal yang nggak penting lah gitu untuk dipikirin. Yang udah terjadi ya udah terjadi, ikhlasin aja. Yang penting kamu ngelihat ke depan. Ibarat orang naik motor tuh ngelihatnya ke depan, jangan lihat spion terus gitu loh teman-teman ya. Kalau ngelihat spion terus nanti nggak tahu di depan ada apa gitu kan. Istilahnya seperti itu. Jadi kamu tuh memang harus move on, harus melihat ke depan. Karena di sini ada simbol The Moon, kayaknya kamu tuh memang harus jangan memikirkan masa lalu lagi. Udahlah yang sudah terjadi, ambil pelajaran yang berharga aja gitu loh ya. Gemini ini kan orangnya susah move on ya. Ibarat kata kalau sayang ya, kalau marah benci sesaat, habis itu baik lagi gitu kan. Dia tuh kayak ya kalau udah marah tapi kalau udah baik gitu loh. Tapi kalau saya bilang mendingan kamu fokus sama masa depan kamu aja gitu ya. Dan kalau pesan penting ya, kalau kalian ribut sama pasangan kalian, misal sama pacar gitu ya, jangan suka banding-bandingin pacar kamu sama mantan, karena itu akan membuat pasangan kamu sebel gitu ya. Jadi ya please lah, stop membanding-bandingkan, syukuri aja apa yang ada. Jadi kalau kamu nyari yang perfect itu nggak akan ada gitu loh ya. Oh dia lebih bagus, tapi mantan aku ada sisi bagusnya tuh di bidang ini loh. Kalau kamu tuh nggak ada, jangan kayak gitu ya. Please, nanti pasangan kamu sakit hati. Oke? Di kartu yang pertama seperti itu buat yang belum menikah, dan buat yang sudah menikah di sini ada kartu Five of Cup, dimana ada 3 piala terjatuh dan 2 piala berdiri ya. Dan kalau aku bilang kadang-kadang kalau pasangan kamu, istri kamu, suami kamu curiga sama kamu tuh nggak perlu marah dan nggak perlu emosi. Berarti tandanya dia tuh sayang sama kamu teman-teman ya. Dan ada kalanya kalau kamu kerja gitulah ya, kerja kemanapun itu, seandainya bisa membawa pasangan kamu, dibawalah sekali-kali ke tempat kerja, biar dia tuh tahu aktivitas kamu ngapain aja gitu loh. Jadi tahu kalau di saat kamu lagi nggak ngangkat telepon tuh kamu lagi apa sibuknya, lagi kayak gimana sibuknya. Jadi dia tuh tahu ya. Gak ada salahnya ajak pasangan kamu kerja gitu ya, ke tempat kerja kamu main, dikenalin sama rekan-rekannya. Nah itu penting juga ya. Liburan boleh lah, liburan itu untuk merefresh pikiran juga yang sudah berumah tangga juga. Jadi jangan cuma kerja pulang, bosen nanti ya, jadi flat. Kalau kalian ada masalah diomongin baik-baik, jangan sampai masalah itu hal sepele dibesar-besarin. Intinya nggak penting lah, udah mendingan ya membahas yang penting-penting aja ya. Karena namanya nikah beda sama pacaran gitu. Kalau pacaran masih senang-senangnya doang, tapi kalau udah nikah lebih memikirkan masa depan lah, materi lah, gedein anak lah dan sebagainya. Itu yang lebih penting ya. Nanti kita akan bahas lagi untuk karir keuangan Gemini, tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya, pengen curhat-curhatan secara personal, nanyain tentang karir, rezeki, rumah tangga, keuangan, asmara, silahkan DM ke saya di @marcelwen. Dan yang nggak punya Instagram bisa WA di 0878 9947 1009, di 0878 9947 1009. Saya acak lagi untuk karirnya bagaimana tanpa berlama-lama. Di kartu yang berikutnya ada kartu Queen of Cups ya. Nah artinya kalian ini kalau sudah kerja capek-capek, susah payah, berikan rewards untuk diri kamu sendiri, berikan hadiah untuk diri kamu sendiri gitu loh. Capeknya kamu kerja dihargain gitu loh. Kamu suka apa misalnya? Kamu suka tas mahal misalnya, ya udah kalau kamu capek-capek kerja ngumpulin duit beli tas mahal nggak apa-apa, sesekali aja ya. Kalau berkali-kali nanti uang kamu habis ya. Jadi untuk karir sih kalau aku bilang kamu harus memberikan reward ya, karena kalau kamu udah capek kerja harus ada sesuatu hal yang memang bisa membuat kamu semangat lagi gitu ya. Dan untuk karir saya bilang cenderung bagus, karena di sini sebenarnya Queen of Cup, akan ada peningkatan karir juga bisa, lancar di kerjaan kamu juga bisa. Intinya ini adalah hal yang baik banget sih ya. Dan di kartu yang berikutnya soal keuangan ada kartu Nine of Cup. Nine of Cup tuh artinya mimpi-mimpimu, salah satu dari mimpimu akan tercapai di bulan Oktober 2022 ini. Mungkin dari sekian banyak mimpimu ada satu yang akan terselesaikan seperti itu ya. Mimpi orang kan beda-beda ya, ada yang beli mobil, ada yang lunasin utang, itu mimpi loh. Punya utang dilunasin itu sebuah mimpi. Punya rumah, banggain orang tua, pengen punya motor sendiri, contohnya kayak gitu. Jadi kalau saya bilang
apa yang menjadi mimpimu akan menjadi kenyataan dan keuangan kamu di Oktober lancar. Saya lihat seperti itu. Keborosan ada ya, jelas lah, yang namanya pengeluaran selalu ada, tapi kalau aku bilang rezeki tetap mengalir ya. Itulah tadi readingan untuk Gemini di bulan Oktober 2022 yang kemarin penasaran udah saya bacakan, dan please jangan di spoiler. Kalau kalian pengen curhat pribadi, pengen konsultasi pribadi, langsung aja DM ke saya di @marcelwed di sini ya. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcelwed, sampai jumpa di video-video selanjutnya.